Iya, iya, iya. Ya, nama saya Niko. Oke, baik. Bisa dengarkan saya, Bu Ripa. Ya, saya mendengarkannya. Brother namanya siapa? Uni lupa, brother. Siapa namanya Niko, kemarin? Niko. Niko, Bu. Ah, iya Niko, apa kabar? Baik, Bu. Apa Baik, Bu. kabar Niko? Baik, baik. Masya Allah. Gimana, Baik. gimana? Sudah dipelajari yang kemarin kita diskusikan, Adindaku? Iya, kebetulan lagi sibuk juga, Bu. Cuman bisa sempatin malam ini lihat ini apa? Siaran ini kan live di sini kan. Tadi ada yang apa? Ini kan live. Sekarang apa? Ada Niko, suaranya dibesarkan sedikit ya, soalnya Uni lagi di perjalanan, jadi Uni kurang mendengar. Siap, Niko siap. mungkin diperbaiki dulu device, agak besarkan suara. Siap, Bu. Siap, siap. Ya. Niko, anak Ibu Dobol, anak murid Ibu Dobol, dosen baik online. Silakan bertanya saja tentang Islam, jangan coba-coba jelaskan kekristenan. Uni takut nanti Adindaku tertampar dengan penjelasan Uni yang berdasarkan Bible. Silakan bertanya Siap. saja tentang Islam, Iya, anakku. karena ya maksudnya bertanya juga, Bu, karena saya kan bukan ahlinya juga, karena kalau saya jelasin nanti salah, karena nanti ada yang ahlinya. Saya tanya aja karena ibu tadi kasih kesempatan bertanya ya, Bu ya. Tadi saya dengar Ya, ya Adindaku kami Niko. hanya bisa bertanya aja karena tujuan saya bertanya belajar ya. Niko, Jadi bertanya saja seumur hidup. oke, siap, siap. Siap. Ya, ini Bu, saya pengennya ini tanyakan itu bagaimana gambaran surganya ya Muslim gitu ya, Bu. Jadi biar kita tahu gambarannya seperti apa Oke, gitu. Masya Allah. Baik, pertanyaan bagus buat Niko. Bagaimanakah gambaran surganya umat Islam? Jadi saya akan membacakan beberapa dalil untuk Adinda Kuniko tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal dalam Islam. Yang pertama, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3244, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2824, Al-Humaidi dalam Musnad 1133, At-Tirmizi dalam As-Sunan 3197, Abu Ya'la Al-Musili dalam Al-Musnad 6276, dan Ibnu Hibban 369. Begitu kira-kira adikku. Siap, Bu. Ya. Berarti itu ada dalilnya semua, Bu ya. Oh iya, dan Al-Qur'annya tadi dalil hadis, maka diperkuat. Al-Quran memperkuat dalam surah As-Sajdah ayat ke-17, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Begitu adikku. Oh ya, itu gambarannya, Bu ya, begitu, Bu ya. Gambaran surganya. Betul, kalau dalam surah Al-Fusilat diperkuat lagi, di dalam surga kamu memperoleh segala yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Rabbmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kenikmatan, dan kenikmatan itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan karena memang belum pernah dirasakan oleh manusia karena kita belum ke surga. Begitu. Silakan dilanjut pertanyaannya. Oh, siap, siap, siap. Siap. Oh, iya. Berarti itu apa? Gambarannya seperti itu, Bu ya. Jadi Betul. di sana itu semuanya apa istilahnya disediakan untuk kita sesuatu nikmat ya, Bu ya. Nikmat yang nggak ada taranya gitu, nggak ada di dunia ini gitu mungkin ya, Bu ya. Gambarannya begitu. Kenikmatan yang tak terbayangkan, my brother, itu poin saya. Silakan dengan 3 4 dalil yang saya bawakan, artinya kenikmatan yang dijanjikan dalam surga, kenikmatan yang tak terbayangkan. Lanjut pertanyaannya. Oke, siap, siap, Bu. Nah, tadi saya lanjutin sempat dengar tadi pertanyaan yang tadi itu siapa yang masuk tadi, Bu? Yang masalah apa tuh naik haji ya, Bu? Naik haji itu. Naik haji itu fungsinya untuk apa itu, Bu? Sebenarnya fungsi tadi lewat saya itu sempat
sempat penjelasan Ibu tadi, sempat di akhir penjelasan saya dengar itu. Ya, kalau kita bicara fungsi atau manfaat, tentu banyak sekali manfaat yang takkan mampu saya ucapkan dalam satu hari ini, saking banyaknya manfaat. Tapi saya akan ambil yang sangat krusial yang bisa saya ambil hikmahnya. Ibadah haji yang pertama sekali adalah mengingat akan kemuliaan para nabi, di mana mereka hadir di tanah di Jazirah Arab. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana mereka adalah orang-orang sabar yang dipilih oleh Allah, yang kemudian mereka itu mendirikan Ka'bah, dan mereka adalah Nabi Ibrahim orang yang berdoa untuk orang Jazirah Arab, diutuslah seorang nabi kepada orang Jazirah Arab. Pertama, mengenang bagaimana perjuangan para nabi. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah. Dan yang selanjutnya adalah bagi kami umat Islam, silaturahim adalah sesuatu yang harus diikat. Ketika saya yang adalah dalam surah Al-Anbiya 92, wa umatukum umat tauhid, di belahan dunia saya beriman dengan sama dengan saudara-saudara saya. Di Amerika mereka Islam, di Eropa mereka Islam, di Arab mereka Islam. Maka sekali seumur hidup saya dipertemukan dengan mereka, sama-sama duduk dan tunduk di hadapan yang sama, merendahkan diri. Tanda saya mengimani bahwa Allah saya Tuhan yang adil, di mana baik orang Afrika, baik orang Cina, baik orang Jepang, orang Indonesia, selagi dia Islam, duduk bersama saya, hadir bersama saya, menyembah kepada satu ilah, tidak dibedakan oleh warna kulit, tidak dibedakan oleh, walaupun nanti Pak Presiden Jokowi pun bersama saya, maka kami sama-sama menghadap ke arah yang sama, tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Maka kami di sini mendapatkan hikmah manfaat dari haji adalah apa? Menyambung silaturahim kami seluruh dunia di satu tempat, di mana tempat itu para nabi di tempat itulah kami membuktikan bahwa kami adalah umat yang tauhid, umat yang satu, mendengarkan satu imam, sujud kepada satu Allah, mendengarkan lafaz Al-Quran yang sama, yang kami tidak akan berbantah-bantahan di seluruh penjuru negeri. Hikmahnya apa? Kami menyambung silaturahim. Itulah hikmah terbesar yang bisa saya dapatkan dari ibadah haji. Begitu, my brother. Siap Bu, siap. Oke, berarti itu bermaksud untuk bisa bertemu, bersilaturahmi ya Bu ya, dengan orang-orang dari mana saja gitu kan, di situ tampaknya. Berarti kiblatnya teman-teman saudara kita Muslim itu ke Arab Saudi ya Bu ya, kiblatnya. Jadi harus tertuju ke sana. Kiblat itu bukan ke Arab Saudi ya, bukan ke Arab Saudi, karena kalau ke Arab Saudi itu Arab Saudi lebar. Ya, nggak paham juga kiblat. Berarti tapi itu arah ibadah jaraknya harus ke sana gitu, wajib ya. Biar saya luruskan. Ya, haji itu wajib ya Bu? Wajib atau enggak ya gitu? Putus-putus Umi ya. Maaf, signal lagi nggak bagus. Signal ya, lagi merah tuh. Signal lagi nggak bagus. Oke, siap. Lanjut. Kenapa tadi coba? Jangan salah kaprah ya. Haji itu, kami itu tidak berkiblat ke Arab Saudi. Kiblat kami ke Mekah. Siap. Arab Saudi itu luas. Mekah itu kan di Arab Saudi ya Bu? Ya, tapi ketika Anda menggunakan diksi Arab Saudi itu salah, karena Arab Saudi itu luas. Nanti kami ke Riyadh pula nanti. Jadi jangan salah kaprah. Ka'bah itu adalah paham ya. Oke, lanjut. Ya, berarti naik haji itu wajib Bu, wajib harus ke sana gitu, nggak boleh ke tempat lain. Wajib bagi yang mampu, ya. Bagaimana dengan yang tidak mampu Bu? Kalau misalnya tidak mampu, apakah itu berpengaruh dengan keselamatannya gitu? Judulnya aja wajib bagi yang mampu, kalau nggak mampu ya nggak wajib lah, brother. Oh ya, siap. Berarti tetap juga keselamatan itu ada bagi yang tidak mampu ya Bu ya. Nanti ya, namanya aja wajib bagi yang mampu. Iya, masa nggak paham sayang? Oke, siap. Ya gini Bu, saya itu juga kan gini. Itu kan sering dengar pembahasan itu masalah Sunni Syiah. Kalau Syiah itu kemana Bu? Kiblat mereka harusnya ke Arab Saudi juga. Urusannya mereka lah.
Tanya Berarti mereka lah, kok tanya saya bukan Syiah, kok nanya saya? Sunni dan berarti Islam Sunni dan Syiah itu berbeda ya, Bu ya? Syiah bukan Islam. Jadi Syiah itu tanya ke orang Syiah. Saya ini Islam. Kalau tentang Kalau Islam tanya ke Islam. Kalau Syiah tanya kalau ke Syiah. Kenapa kalau sih, di Dek? Kalau di Indonesia ini ada lah, Bu, kira-kira Syiah tuh, Bu. Di Loh, Indonesia. saya ini bukan orang yang mendata mana Syiah mana Sunni, Dek. Tanya Syiah ya ke Syiah lah. Aduh, gimana sih? Oh iya ya, oke, siap siap. Maaf, maaf. Ya. Tanya itu yang Ini penting, Dek. Jangan yang penting nanya, Dek. Bertanya yang penting. oh iya ya, gini, Bu, gini, Bu. Jadi saya juga gini, kan kan itu kan historinya dari arah ibadahnya kan ke Arab Saudi, Pak, Bu. Tapi kan apa kaitannya? Saya sering dengar juga historinya tuh berkaitan juga dengan apa itu yang ke Israel gitu kan, ke apa itu ada tempat ibadah juga di sana gitu kan punya orang Muslim. Itu apa hubungannya, Bu? Sehingga ada Ada kaitannya. hubungannya lah. Hubungannya adalah para nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah yang sama dengan zaman yang berbeda. Bani Israel itu adalah anak dari nabi yang kami imani, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kepada mereka diutus banyak nabi. Kenapa? Wajar, mereka adalah umat tegar tengkuk. Jadi wajar kepada mereka diutus banyak nabi. Kalau sebuah kaum tidak rusak, maka ngapain diutus nabi? Maka kaum yang gampang merusak dunia, gampang merusak diri, kepada mereka maka Allah utus banyak nabi. Jadi kalau kita lihat kenapa banyak nabi dari Israel, wajar karena orang Bani Israel itu tegar tengkuk, bahkan dari mereka banyak membunuh para nabi. Jangankan nabi, Tuhan kalian pun dibunuh sama mereka. Jadi apa korelasinya antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah? Maka Baitul Maqdis adalah tempat di mana Bani Israel diperintahkan untuk berkiblat. Jadi kiblat ini bukan perkara baru. Kiblat ini sudah ada dalam perjanjian lama atau dalam kitab Tanakh ya. Karena orang-orang Bani Israel juga punya kiblat. Yang nggak punya kiblat kalian Kristen. Nah, contoh saya kasih dalilnya. 1 Raja-Raja pasal ke-8 nomor 44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Maka di sini jelas umat Bani Israel itu punya kiblat, bahkan kotanya pun dipilih. Kalau kotanya adalah Yerusalem, maka kami mengakui bahwa memang kami percaya di sana juga hadir nabi-nabi kami. Tetapi masalahnya kemudian adalah kami umat Islam yang diperintahkan oleh Allah kiblatnya ke Mekah. Maka ketika kami berislam, beraslam, kami tunduk patuh kepada perintah Allah. Jadi tidak ada lagi kami harus berkiblat ke Yerusalem, karena Yerusalem tempat kiblatnya orang Yahudi. Maka hikmahnya apa? Untung Allah kami yang maha mengetahui itu memerintahkan kami berkiblat ke Mekah. Coba bayangkan kalau kami berkiblat ke Yerusalem, apa nggak mati kami? Sedangkan orang Palestina yang hidup di tanah Yerusalem saat ini, hingga detik ini mereka tak nyaman, tak tentram. Bayangkan bagaimana kalau kami berziarah ke sana. Apa nggak dibunuhi kami sama Bani Israel yang mengaku keturunan Yakub, padahal entah betul entah tidak. Jangan-jangan keturunan Esau, jangan-jangan keturunan Lucifer, ya. Jadi Allah Maha tahu apa yang akan dialami umat Islam. Maka perintah Allah itu berdasarkan pengetahuan Allah. Alhamdulillah Allah izinkan kami ke Makkah yang sampai detik ini aman, nyaman, tentram, damai. Andaikan kami berkiblat ke Yerusalem, bayangkan. Sedangkan umat Islam yang tinggal di sana mereka digenosida. Bayangkan bagaimana kami ketika berkiblat ke Yerusalem akan dipersulit ibadah kami. Kenapa? Kenapa? Anda bisa melihat zaman sekarang Bani Israel yang adalah umat pilihan Tuhan Anda itu adalah umat. Gak kedengaran, Umi. Putus-putus, Bu. Uni dalam perjalanan kayaknya. Iya, kayaknya putus-putus ya. Kalau putus-putus coba sampai mana tadi saya yang jelas? Sampai mana biar saya ulangi? Sampai mana? Sampai itu tadi, Bu. Apa kait hubungannya ke ini? Kiblat ke Yerusalem ya tadi, Yerusalem. Bang Filipus, sampai mana penjelasan saya terputusnya? Sampai ke kiblat Yerusalem. Bayangkan kalau orang Yerusalem yang menjadi kiblat.
Oh iya, iya. Silakan Tadi dilanjut terus, Akina terus. Filipus. Silakan dilanjut Akina. Bayangkan kalau Yerusalem yang menjadi kiblat, orang yang tinggal di Yerusalem, yang pemilik bahkan sebelum Musa saja diutus, bahkan sebelum Abraham saja diutus ke Kanaan, sudah ada penduduknya, masih mau direbut, masih mau dijajah, masih tidak diberi keamanan, digenosida, apalagi kalau kita jadikan itu kiblat dan kita bahkan berhaji ke situ. Jadi apa orang-orang yang berkunjung ke situ? Itu saudaraku. Oh iya, siap Pak, siap Pak. Tapi itu Jadi bagaimana Allah itu? izinkan. Ya Ya, walaupun ya saya lanjutkan, walaupun memang Rasulullah Muhammad SAW itu memang pernah berkiblat di Yerusalem. Jadi di Masjid Kiblatain, Masjid Kiblatain atau Masjid Kuba, masjid dua kiblat, itu memang Rasulullah dahulunya sebelum ada perintah berkiblat ke Mekah, memang berkiblat ke sana sholatnya beberapa belasan tahun ya. Belasan apa bertahun-tahun, Ustadz Nanda nanti jelaskan karena saya bukan Islamolog. Ada belasan tahun kira-kira Rasulullah berkiblat ke Yerusalem sebelum ada turun perintah di sholat asar kalau nggak salah untuk merubah kiblat ke arah Baitullah Ka'bah yang sekarang. iya, Begitu. siap Pak. Berarti duluan Kan eh jelas ada hubungan. eh, berarti Rasul itu duluannya ke sana dulu Pak ya, baru ke Mekah gitu Pak. Duluan ke ini dulu. Iya, Atau dulunya memang Rasulullah Muhammad berkiblatnya ke situ. pertama ya Pak ya, sebelum ke Mekah gitu. Ya, Sebelum ke Mekah. ya, memang ada. Oh, berarti ada Ya, kaitannya Pak memang ya. ada dulu ke Mekah, ke Ya, Yerusalem. makanya saya agak heran Ya kok. jelas ada kaitannya. Saya Kemudian kan yang kedua, herannya gini Pak, karena saya kan orang awam, jadi saya kan lihat sekilas aja. Kok ini kan di Israel juga ada kaitan dengan orang Muslim, sedangkan sebenarnya mereka kan kiblatnya ke Arab gitu. Apa kenapa harus ada kaitan lagi di Yerusalem di Israel kan gitu Pak? Saya tuh Oke, bingungnya. saya sudah kedengaran. Saya bukan sudah kedengaran. Israel, Ya, tapi saya tuh Palestina. bingungnya ke sana Silakan gitu Pak. lanjutin, Berarti standby. nanti ini berarti kiblatnya ini dua, satu ke sana aku bilang kan. Pikiran saya kan begitu Bu. Pikiran saya tuh gitu. Jadi kenapa ada kaitan lagi dengan Israel gitu kan? Sedangkan sudah arahnya ke Mekah gitu kan. Itu pikiran saya sendiri, makanya saya harus nanyakan. Jadi agak bingung saya. Yang sebenarnya itu Mekah atau ke ini gitu pikiran saya. Tapi sudah dijelaskan tadi ya, berarti ada kaitan juga ya Pak ya dengan Israel kan gitu. Ada pernah kiblatnya ke situ juga gitu kan? Bukan Israel tapi Palestina. Palestina ya, oke, siap. Palestina. Jadi saya bingung karena di sana kan juga ada masjid apa nama tuh Pak? Masjid besar juga kan? Yang sering dikunjungin orang banyak juga kan? Iya, Orang Masjid Muslim juga Al-Aqsa. ya, tempat ngumpul ya, Aqsa. Aqsa itu ya. Jadi apa tuh? Masjid Kubah, Kubah apa namanya Pak? Kubah itu yang besar itu kan? Jadi banyak masjid juga di sana gitu kan? Berarti ya ceritanya gitu. Ada kaitannya juga kan ke sana. Ya, jadi pikiran saya tuh gini. Ustadz Nandar. Pikiran saya tuh kemarin tuh gini Pak. Kenapa nggak di ini aja apa kaitannya gitu kan? Ke sana juga. Ada Ya, kaitannya ada. Ustadz Nandar, berapa tahun Rasulullah berkiblat ke Baitul Maqdis? Belasan apa cuman berapa tahun? 15 tahun. 13 apa ya? 13 tahun ya? Ya, terus dipindahkan ke Masjidil Haram. Jadi itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Yesus pernah berkata, "Kamu orang-orang pengikutku suatu saat tidak akan menyembah Allah di atas gunung ini dan bukan juga ke arah Yerusalem, tetapi Allah akan memindahkan ke suatu tempat yang baru." Itulah nubuatan Yesus yang tergenapi dengan Nabi Muhammad, di mana arah kiblat itu dipindahkan dari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat sebentar Pak Nandar. Tadi saya kaget ini apa kaitannya Yesus juga Pak dengan teman-teman kita Nih. Muslim ya? Karena saya dengar itu Gini, berbeda kan? Gini bro. Ya, Ini Undiripanya kemana nih? Aku simak tadi sedikit lagi aja. katanya lagi di jalan Pak. Lagi di jalan. Mental kayaknya. Ya. Ntar ya, sabar Mental ya. kayaknya. Saya kaget juga ya. Memang ada Yesus juga Pak di Oh, Al-Qur'an Pak. ada. Nih gua jelasin ya.
Jadi perpindahan arah kiblat itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Bentar, saya mau benerin YouTube saya dulu ya, sebar ya. Siap-siap Pak. Siap. Iya ya. Nggak keburu-buru kan? Wah, masuk YouTube Yonatan Nandar kita. Enggak. Aku nggak masukin ini ke YouTube, enggak. Saya Enggak. memang Belajar si Pak belajar. Ntar dulu, sabar. Oke. Aku lagi benerin YouTube nih, ada kena copyright. beda kan Pak. Pembahasannya boleh. Bang Filipus dulu atau mau saya dulu nih? Iya, yang mau dijawab. Baik ya. Ustadz Nandar lah, masa iya saya. Baik. Siapa saya? Belajar kebenaran kamu catat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ya, Sebentar. catat. Al-Baqarah. Ya, ini nih ayatnya nih. Saya tunjukkan nih ya. Al-Baqarah berapa Pak? Ini nih di layar saya kelihatan nggak? Ya. Al-Baqarah ayat. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan banget. Kelihatan. Baik, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqulluba wajhika fis samai falanuwalla sebentar. Gak kelihatan nih, sebentar ya. Aku nggak pakai kacamata. Harus dekat nih. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Pawali wajhaka syatrul masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum pawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya apa? Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpalingnya ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang paham original teks meyakini, memahami perpindahan arah kiblat ini adalah suatu kebenaran yang nyata yang telah dinubuatkan mulai dari Torah dan mulai dari Yesus Kristus. Di mana dasarnya? Saya tunjukkan kepada Anda. Di dalam Bible, Yesus sudah menubuatkan bahwa arah kiblat itu bukan di Yerusalem lagi. Di dalam, sebentar saya lupa nih. Yohanes 4:19. Betul. Nih bro, kita lihat nih ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Inilah nubuatan
tentang perpindahan arah kiblat. Makanya di dalam Al-Qur'an juga, sebentar ya, ini mirroringnya salah ini, sebentar ya. Bentar Pak Nandar. Mirroring. Ya sebentar, Nandar. sabar. Mirroring layar saya ini kurang bagus, mana ya? Sebentar, kok kalau bacaannya jadi benar ini. Poh Meda Berim Rak Ibrit, cuma nggak apa-apa ya. Oke, jadi Yesus sudah menubuatkan bahwa arah kiblat ini akan berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka meyakini bahwa arah kiblat Holik langit dan bumi. Begitu, bro. Sebentar, Paham Pak. sampai di sini? Sebentar, Mas. Ya, sebentar Mas Nandar. Itu tadi Ya. ayat yang Bapak bacakan tadi, itu kan ayat dari Alkitab, Pak. Apakah Bapak percaya ayat itu? Baik. Oke. Maupun dalam bahasa Yunani benar tentang arah kiblat. Mau Benar, saya Pak. bacakan Ibraninya? Benar. Nggak usah, Pak. Kalau Bapak sudah nyatakan benar, berarti Bapak Iya, sudah benar. ya, Jadi Yesus sudah standing point-nya di menubuatkan. situ ya. Sudah, Iya, sudah jadi Yesus sudah menubuatkan bahwa arah kiblat ini akan berpindah. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan surat Al-Baqarah ayat 144. Perhatikan di sini. Ya, saya langsung ke ayat ininya nih. Coba perhatikan di sini nih. Wa innal ladzina utul kitaba, sesungguhnya orang sebentar ya, jadi ngeblur nih. Ini nih. kelihatan, Pak. Kalau sebentar, saya tunjuk pakai ini. Pakai alat aja biar nggak ngeblur. Nih, bro, ini ayat Al-Qur'annya ya. Wa innal ladzina utul kitaba. Aduh. Wa maullahu bighafilin amma ya'malun. Apa artinya? Ini artinya. Coba Anda perhatikan. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpalingnya ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi, Bible kamu itu sudah menyatakan, ya, bahasa perjanjian lama. Ini nih bahasa perjanjian lama nih, di dalam baju saya nih. Ini bacaannya, ini pendeta belum tentu bisa baca. Ini saya bisa baca, ya. Ini baca Ibraninya, Poh Meda Birim Rak Ibrit. Yang menguasai tulisan yang ini huruf kursif di Indonesia terhitung dengan jari. Kalau tulisan yang ini Ibrani modern. Ini Ibrani kursif jarang yang bisa. Evangelis bisa. Siap. Sebentar, Pak. Begitu, bro. Gimana tuh, Pak? Pak Nandar kan menyatakan tadi itu kitab itu kan kitab orang Nasrani ya, tadi yang itu nggak ada dibilang orang Kristen, Pak, ya. Nasrani sama Yahudi tadi saya lihat itu. Iya, Nasrani itu ya Anda ini Kristen. Berarti Kristen sama Nasrani itu sama, Pak? Sama. Penyebutan Kenapa? aja yang Ya, berbeda. sering saya dengar itu dibedain ya sama hamba-hambanya ya, Nasrani beda, Kristen beda kan. Ya, itu Cuman ya nggak tahu apa-apa, definisi dari kalau mana. penjelasan Bapak gitu ya, saya anggap benar aja dulu, Pak, ya. Tapi saya Iya. juga agak beda ya. Yang public figure, jangan nervous. Siap. Ya, saya tidak akan memakan saudara. Saudara kan belajar niatnya. Ya. Saya akan sampaikan kebenaran ini secara universal, secara komprehensif. Oke, siap. Berarti gini, Pak Nandar. Berarti Alkitab itu enggak semuanya salah ya, Pak, ya? Yang sering saya dengar itu pernyataan-pernyataan dari teman-teman kita Alkitab. Muslim. Berarti Baik, gini, Alkitab orang Kristen itu enggak 100% salah, Pak, ya? Begitu. Ini Ada saya jelaskan ya. Ini Ya. saya jelaskan. Siap. Alkitab itu palsu.
Gimana tuh Pak palsu? Palsu berarti Nih, tidak saya yang benar, jelaskan. Pak, ya? Satu pun tidak ada yang Jadi benar, Pak, ya? baik saya jelaskan. Alkitab Diam itu dulu. sudah Pak. Aduh, sabar. Alkitab Ya, itu dibilang. palsu. Izin aku bilang, kamu diam dulu biar dijelasin. Lanjut Aki. Siap. Terima kasih. Sebentar ya, ini YouTube saya kenapa nih? Sebentar ya, sabar ya. Ada kena copyright soalnya, sebentar. Sabar ya, teman-teman ya. Sabar sebentar aja kok. Sabar bro, sabar. Oke, masih proses. Siap. Jadi gini, Alkitab itu palsu bro, menurut iman kami. Di dalilnya di mana? Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, tsumma yaquluna hadza min indillah. Sesungguhnya telah celakalah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Sudah mereka robah-robah. Kalau saya berbicara tentang perubahan ayat Bible, saya punya Bible berbagai macam versi. Tapi untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi begini, Alkitab itu palsu. Yang namanya palsu, saya improvisasikan. Ini tadi saya beli es jeruk. Ya, teman-teman ya, es jeruk nih. Ini hilangkan saja es jeruknya. Ibarat kata begini. Ini gelas ini apa kapasitasnya ini sampai 600 mili. 600 mili nih. Belajar kebenaran saya mau tanya sama Anda. Ini gelas kapasitasnya adalah 600 mili air. Ya. Jadi muat untuk air, muat untuk cairan yang lain. Saya tanya sekarang sama Anda. Kalau 300 mili ini gelas saya isi dengan madu, saya tanya sama Anda, ini madu asli atau bukan ketika saya isi ini madu? Halo, jawab secara singkat. Enggak. Bercampur. Enggak, belum. Aduh, benar. Nih. Ini gelas kosong. Gelas kosong nih, saya kasih madu asli dari Sumbawa 300 mili. Sekarang ketika saya sudah isi nih 300 mili gelas ini dengan madu, saya tanya sekarang sama Anda, ini madu asli atau bukan? Asli. Asli. Nah, saya kan mau jual ini ke Bank Belajar Kebenaran. Madu asli kalau saya jual 300 mili kelihatan sedikit. Biar kelihatan banyak, saya tambahi gula merah 300 mili. Isinya jadi totalnya berapa? Gula 300 mili, madu 300 mili berapa? 600 ya, 600 mili. 600 mili sesuai dengan kapasitas gelas ini. Siap. Ya, terus saya kocok. Tercampurlah antara madu dan Gula halo merah. Bang Belajar. Ya, gula merah ya. Tercampurlah madu dan Gula merah. Gula merah, warnanya sama. Udah. Sekarang saya tanya kepada Bang Belajar Kebenaran, apakah di dalam gelas ini adalah madu asli? Sudah nggak asli lagi, sudah bercampur. Kenapa nggak asli? Karena bercampur. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah di dalam gelas ini masih ada unsur madu? Ada. Begitulah Alkitab. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam Alkitab masihkah ada kebenaran? Ada. Tentang ketuhan. Sebentar, ini saya jelaskan dulu, sabar ya. Ilustrasi tentang Alkitab semacam ini. 300 madu ditambah 300 gula, dikocok, cerot, ya kan? Nah, ini sudah tidak asli karena dicampur. Tapi ketika saya bertanya, apakah ada unsur madu di dalam gelas yang 600 ml ini? Ada. Begitulah Alkitab. Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab itu palsu.
Masihkah ada unsur kebenaran? Masih. Tentang nubuatan Nabi Muhammad, Kidung Agung pasal 5 ayat 10 sampai 16. Kemudian Yohanes 16 nomor 13. Kemudian perpindahan arah kiblat tadi, Yohanes 4 nomor 21. Masih. Kemudian Markus 12 nomor ke-29. Saya bacakan di dalam bahasa Yesusnya. Nih, bentar ya. Bahasa Yesus. Ya, sebentar Pak. Berarti dapat disimpulkan Alkitab itu 50-50 ya Pak ya? Kebenarannya ya? Bukan 50-50, ini kan improvisasi yang tadi itu, Pak. Kan Intinya, analogi Bapak tadi kan 30 mili kan berarti 50-50 kan? iya, 30 mili madunya, 30, Ya, dapat saya 30 simpulkan mili Pak. madu, sebentar Pak. 50-50 ya Pak ya, kebenarannya Pak ya, separuhnya Enggak, separuhnya benar. bukan 50-50. Saya tidak pernah mengatakan 50-50. Enggak. Tetapi yang Bisa saya nggak saya simpulkan sampaikan, begitu, sabar Pak? Pak, Saya, sabar Pak, Pak. saya, ya, Bapak nggak Yang simpulkan, saya saya simpulkan. sampaikan adalah, ini kan saya yang menjelaskan. Saya kan menolak, Kebenaran. mengantitesa. Kebenaran, nanti aku Kalau yang ngomong ya, Anda- bentar ya. Aduh, sebentar, aduh, satu-satu. Jadi Alkitab itu palsu. Improvisasinya adalah seperti air gula dengan air madu yang saya campur. Nah, ketika ditanya ini masih asli, sudah tidak asli karena dicampur gula. Tetapi apakah ada unsur madu di dalamnya? Masih. Seperti itulah Bible. Bible itu palsu. Tapi apakah Oke. masih ada unsur kebenarannya? Nikodemus jangan goncang dulu ah. Enggak. Tar, gue masih belajar kebenaran dulu. Alkitab itu sudah palsu, tapi masih ada unsur kebenarannya. Nah, bagaimana parameter, bagaimana batu ujinya adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini." Kutinggalkan dua perkara. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama berpegang kepada dua perkara itu. Yang pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW di dalam khutbatul haja di Haji Wada pernah bersabda, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah." Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Al-Quran. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Jadi parameter kebenarannya adalah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, sesuai dengan hadis atau tidak. Nah, perpindahan arah kiblat sesuai enggak dengan Quran hadis? Matius 4 Yohanes 4 nomor 21 sesuai dengan hadis, sesuai dengan Quran, maka kita anggap itu benar. Kemudian Markus 12 ayat ke-29, Anna harisona Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Ini saya tunjukkan aja biar tidak salah paham. Benar enggak ini? Nih saya tunjukkan ya. Markus 12 ayat ke-29. Nih bro, ini sesuai dengan Quran, ini sesuai dengan hadis. Nih ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di dalam bahasa Ibraninya